Salam. Salam dan salam. Tidak ada, pegang aja. Mati aja. Mati aja. Tidak ada prokol. Tidak pakai prokol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama matana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Pak Ketua dan pengurus, Pak Imam, Khatib, Bilal, Garim, Jamaah, Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami, para sesepuh, para guru, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama mengawali dengan bersyukur kehadirat Allah. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita limpah rahmat, taufik dan hidayah. Sehat baik lahir dan batin, diberikan kesempatan, kekuatan iman, sehingga kita masih dapat hadir berkumpul di rumah Allah ini. Tentu dalam satu niat dan satu tujuan adalah untuk beribadah. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu sekalian, apapun ibadah yang kita kerjakan, yang kita laksanakan, karena memang diawali dari niat yang ikhlas, innamal a'malu binniyat, insyaallah Allah akan balas dengan pahala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khataman nabiyyin, nabi akhir zaman, yang telah meninggalkan agama Islam, agama yang kita cintai, Al-Quran dan Sunnah sebagai tuntunan dalam hidup kita. Selagi kita berpegang kepada keduanya, taraktu fikum amrayn, insyaallah kitaballah wa sunnatur rasul, akan selamatlah kita di dunia, akan selamatlah kita di akhirat. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah subuh rahimakumullah, di awal pertemuan ini akan kita bacakan sebuah hadis Rasulullah sebagai bahan renungan di dalam hidup dan kehidupan kita. Apa kata Rasulullah? Bismillahirrahmanirrahim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tazulu qadama 'abdihi yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in, an umurihi fima afnahu wa an jasadihi fima ablahu wa an ilmihi madza amila fihi wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban wa Tirmizi, sebagaimana di dalam hadis ini disampaikan oleh Rasulullah, yang artinya Bapak Ibu jemaah sekalian, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
tidak akan bergeser kedua telapak kaki seseorang hamba Allah di hari kiamat sehingga ditanya dengan 4 macam atau 4 perkara. Nah, mana yang 4 itu jamaah subuh rahimakumullah? Yang pertama kata Rasulullah, tentang umurnya habis digunakan untuk apa? Itu akan dipertanyakan. Yang kedua, jasadnya rusak digunakan untuk apa? Yang ketiga, ilmunya bagaimana mengamalkannya? Dan yang keempat, hartanya dari mana mencari dan kemana membelanjakannya. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan At-Tirmidzi. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup dan kehidupan kita di permukaan bumi ini Pak sifatnya sementara. Tidak lama hidup kita ni Pak. Kalau dihitung-hitung bergeser antara 60, 70, 80. Itu secara normalnya. Kalaulah melewati dari itu, mungkin itu bonus Allah berikan kepada kita. Jadi habis kita di dunia ini akan kembali kepada Allah, akan melangkah kepada alam-alam selanjutnya, termasuk nanti di padang mahsyar Bapak Ibu sekalian. Nah, makanya Rasulullah selalu mengingatkan kepada kita bahwa hati-hati, di hari selanjutnya nanti kita akan ditanya. Ada 4 di dalam hadis ini yang ditanya tentang umur habis digunakan untuk apa. Nah, ini perlu direnungi. Baik umur yang lalu, yang sedang kita jalani, dan bagaimana planning umur kita untuk ke depan. Wah, kadang-kadang kita tanpa disadari tenggelam di dalam lahwun walaibun, dalam senda guru dunia. Akhirnya apa? Kita tidak tahu umur kita kemana. Nah, yang kedua jamaah subuh rahimakumullah, jasad ini rusak digunakan untuk apa? Terasa bagi kita dengan berjalannya waktu, dengan umurnya berkurang, mungkin tenaga kita juga berkurang. Yang selama ini alhamdulillah kalau berdiri sholat agak panjang, imam baca ayat senang. Tapi kini dah Pak, agak panjang nih ayat sholat dibaca Pak imam, mulai ngerutuk di belakang. Alangkah lamanya imam itu. Kenapa ngerutuk? Matilah menjadi, asam uratlah kambuh, segala penyakitlah haduh. Jadi dipertanyakan nanti Bapak Ibu, umur kita untuk apa? Jasad kita untuk apa? Nah, kemudian yang ketiga, ilmu. Ilmu bagaimana mengamalkannya. Nah, yang keempat, harta. Dari mana mencari dan kemana dipergunakan. Nah, inilah sebagai bahan renungan di dalam hidup kita. 4 masalah ini sama-sama kita renungi dan dijadikan suatu i'tibar, mau'izah dan pelajaran. Alhamdulillah, mumpung Allah masih memberikan kesempatan kepada kita supaya kita dapat merenungi diri. Ujung-ujung nanti kita akan kembali kepada Allah. Jangan ada suatu penyesalan di akhir nanti. Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Penyesalan di akhir. Rabbana abasarna, ya Allah kami telah melihat bagaimana azabmu yang pedih. Wa sami'na, kami telah mendengar Allah itu bagaimana azabmu pedih. Farji'na, kami tidak tahan. Kalau tidak tahan bagaimana? Farji'na, ya Allah balikkanlah lagi kami ke dunia. Untuk apa kalian minta kembali? Na'mal salihah. Kalau kami dikembalikan, kami berjanji akan berbuat amal soleh. Lah kok baru kini?
inna muqinun ya Allah, baru kini kami yakin. Jadi Bapak Ibu, jangan sampai nanti kita menjadi hamba-hamba Allah yang menyesali diri di akhir. Mumpung roh belum sampai kita ke tenggorokan, marilah kita sama-sama merenungi diri dan sama-sama melihat diri. Kalau bahasa sekarang namanya selalu memuhasabah diri. Ya Bu? Bu? Oi. Alhamdulillah. Bapak Ibu jamaah sekalian, tuh baru pembukaan tuh Pak. Pembukaannya jelas lama, apalagi ngajinya. Kajian kita pada hari ini sedikit kita kembali Bapak Ibu jamaahku sekalian membicarakan masalah yang berkaitan dengan zikir. Jadi kita melihat sedikit masalah yang berkaitan dengan zikir, sebab di dalam ayat Allah kita diingatkan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah baik di waktu pagi maupun di waktu petang. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ada 6 nilai penting di dalam zikir kepada Allah. Ini Pak. Yang pertama Bapak Ibu jemaah sekalian, orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah, hatinya akan menjadi tenang. Jadi orang yang selalu berzikir kepada Allah, hatinya akan menjadi tenang. Sebab kenapa? Karena sumber kita itu adalah semuanya hati Pak. Kalaulah rusak hati, rusak galau. Makanya ulama berulang kita sampaikan apa? Hati kita ini ada 3 Pak, pembagian. Jadi Buya, hati kita 3 baginya Buya. Satu namanya qalbun maid, hati nalah mati. Yang kedua ada namanya qalbun marid, hati yang sakit. Yang ketiga namanya qalbun salim, hati yang bersih. Jadi hati itu 3 pembagiannya. Ada namanya hati mati, ada namanya hati sakit, ada namanya hati yang bersih. Insya Allah Bapak Ibu, hati yang mati mudah-mudahan kita orang muslim tidak ada. Sebab kalaulah mati itu hati Pak, Masya Allah ya, corong masjid pun diadukkan ke telinganya, yang tidak kenaik ke masjid tidak juga Pak. Itulah mati niat hati. Makanya dalam ayat Allah itu disampaikan, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun azim. Di dalam hati mereka telah dicap, khatamallah, telah ditutup, telah diberikan tinta merah hati mereka. Jadi kalau seperti itu Bapak Ibu sekalian, hatinya tidak akan pernah terbuka. Insya Allah kita orang muslim tidak ada hati yang mati. Yang kedua ada namanya qalbun marid, hati yang sakit. Ini tidak tahu kita nih Pak. Sebab kalau hati sakit ke wahyu, di antara ciri hati sakit itu ada 3 tuh. Dia tahu senang berbuat dosa. Yang kedua senang berbuat maksiat. Yang ketiga orang tua yang tidak mau dinasihati oleh yang muda. Lah nampak nih gaek salah, diluruskan oleh yang muda, dia rasa tersinggung dan rasa terhina. Ada tak kira-kira Pak? Insya Allah tak ada. Tapi sebagian kecil ada Pak. Salah nih orang tua diluruskan anak, singgung. Kau baru kemarin sore kak, nggak bisa pula nasihati orang tua. Inilah hati yang sakit yang harus kita obat. Banyak nih obat hati Bapak Ibu sekalian, bukan hanya sekedar berzikir. Kalau dilihat obat-obat hati itu banyak. Pertama, obat hati adalah tingkatkan qiyamul lail, tingkatkan sholat malam. Itu obat hati itu Bapak Ibu sekalian. Jadi orang-orang yang rajin sholat malam itu hatinya insya Allah akan sembuh insya Allah. Makanya kita renungi sampai di mana sholat malam kita, sampai di mana sholat tahajud kita. Tuh.
Yang kedua, obat hati, jangan tinggalkan Al-Quran sekalipun hanya satu ayat. Itu obat hati. Sebab kenapa Bapak Ibu sekalian? Al-Quran itu kan asyifa. Al-Quran itu adalah obat, penenang jiwa, penyejuk hati. Salah seorang sahabat Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, Umar bin Khattab, salah satu penyebab dia masuk ke dalam Islam, mendengarkan alunan Al-Quran dibaca. Inilah, tidak sakit telinga Pak dengar orang ngaji Pak. Ya kadang-kadang sebagian kecil sakit kuping dengar ngaji. Nah ini, jangan sampai sakit kuping lah. Apalagi kami pernah pengalaman tuh Pak, Masya Allah ya, tadarusan di masjid. Anak-anak Risma tadarusan sampai jam 10, dipakai mic keluar, ngamuk orang kan datang masjid Pak. Kalian ini bigal galuh, pandir galuh, pandir gitu Pak. Ngeribut, orang nak tidur, itu bolo bahasanya. Kami dusun tanyalah ke Buya dulu tuh. Sampai jam 3 Buya, kita tadarusan di masjid. Sampai jam 3 pagi Pak, pakai kaleng lagi kami. Kalau salah Pak, kaleng tu dintak ke lantai. Ya temerah-temerah pangkal telinga Pak. Dah ada orang yang marah. Nah yang kedua di dusun tu ada tingkatkan Pak musabaqah tilawatil Quran. Kami dusun tu kelebihannya. Kalau lah 15 pucuk ni Pak Haji, Ramadan ini, mulai tu. Musabaqah tilawatil Quran, lomba Quran. Dari masjid ke masjid, dari dusun ke dusun, sampai ke kecamatan itu. Saya ingat benaran Pak Ibu sekalian dulu, kalau lah 15 hari Ramadan itu, saya tidak pernah lagi di rumah tuh Pak. Nah, lah berjalan kemana-mana, ikut lomba baca Al-Quran. Alhamdulillah, hidup nih Ramadan dengan bacaan Quran, hidup Ramadan dengan lomba Al-Quran, dengan musabaqah tilawatil Quran. Nah, jadi ini salah satu hikmah ya ngaji itu. Sekalipun secara zahir kadang-kadang masa dulu tuh kita berlomba-lomba dapat hadiah. Ya, saya pernah dapat hadiah Pak, kalau kain itu dempel sampai ke loteng. Kain sarung itu. Makanya saya pertama Pak Haji naik musabaqah tilawatil Quran itu, ya alhamdulillah sampai sekarang saya pegang satu hadiahnya. Sampai sekarang Pak, dapatlah di situ hadiah dulu kain sarung 2 lembar, dapat tuh duit 2.500. Alhamdulillah itu, duit habis. Kain sarung 1 saya habiskan, yang 1 sampai kini saya simpan sebagai kenangan. Lah dirayapkan itu Pak, tapi saya simpan sebagai kenangan. Inilah salah satu. Nah tapi bagaimanapun juga kita saling timbang dan saling melihat. Bisa jadi tetangga sebelah itu bukan dia sakit kepala dengar Quran, tidak. Mungkin anaknya sakit, anaknya kecil, terdengar suara mik ke telinganya, bukan pusing kepala, mungkin salah satu mengganggu anaknya. Jadi ini juga perlu kita pertimbangkan. Nah makanya kalau jam-jam 10, jam 10 itu nak pakai mik pakai, tapi jangan lagi keluar. Kalau pacak di dalam jadilah. Nah inilah salah satu yang memang harus kita tingkatkan untuk ke depan Pak. Nah jadi Bapak Ibu jemaah sekalian, zikir tadi, obat dari hati yang pertama itu adalah sholat tahajud tingkatkan. Yang kedua, jangan tinggalkan Al-Quran setiap hari sekalipun hanya 1 ayat. Yang ketiga, obat daripada hati itu Bapak Ibu sekalian, kemanapun kita akan pergi Pak, jangan lupakan air wudu. Itu obat ya. Jangan lupakan air wudu, berwudu. Kalau sekarang kan tak susah kalau kita berwudu. Alhamdulillah Allah beri rezeki dikit oleh Allah, pacak kita bikin di kamar mandi dalam kamar. Dalam kamar ada lagi kamar mandi. Mungkin setelah itu kamar apa lagi tak tahu lagi tu. Iya tak? Jadi tak payah lagi kita tuh. Tapi masih ada yang merasa berat nak pergi itu dalam keadaan berwudu. Inilah salah satu bagus kan. Jadi ibu-ibu ini perlu diterapkan, perlu dirutinkan. Selanjutnya yang keempat, obat dari hati, jangan lupakan sholat berjemaah. Kita berusaha merutinkan sholat berjemaah Bapak Ibu jemaah sekalian. Ya, karena memang ujian-ujiannya banyak.
Sebab setan itu akan selalu mengganggu beberapa. Pertama yang diganggu setan tu kita dapat musibah. Dia akan mencari celah di mana iman goyang. Nah, yang kedua, orang yang rajin ke masjid solat berjemaah Bapak sekalian, itu akan selalu didekai oleh setan itu. Adu-adu cara setan mengganggu, Pak. Yang ketiga yang selalu didekai oleh setan itu adalah orang yang rajin infak dan sedekah. Itu dicari celah oleh setan di mana kita tidak khusyuk dalam ibadah. Ujungnya apa? Ikhlas lari, ria bertemu. Sebab kadang-kadang memang tanpa disadari ada juga tuh rianya. Nah, contoh kalau di tempat kami dulu Ji, kalau Aidil Fitri, kalau mulai Aidil Fitri sebelum khatib naik itu kan cari duit dulu. Cari infak sedekah dulu. Alhamdulillah. Ada istilah kami itu di dusun berkirim-berkirim. Ada berkirim-kirim. Saya berkirim untuk mak 100.000. Nah itu sedekah tunjariahnya. Kami berkirim pula untuk bak 200.000. Nah kebetulan kita mau sama-sama dari rantau nih. Balik dusun dari rantau. Yang satu pakai mobil, yang satu pakai motor. Nah itu Pak. Alhamdulillah, sebagai seorang yang pakai motor lah diniatkannya, aku nanti di masjid bayinfak 300.000. Yang pakai motor Pak. Yang mobil juga ada niatnya, saya nanti di masjid berinfak 200.000. Kemudian sampai di masjid duduk barengan pula. Pakai motor, pakai mobil. Mulai infak sedekah tu. Apa kata si motor? Pak, saya infak 300.000. Kirim untuk mak. Oh gitu. Alhamdulillah. Tegak kuping yang pakai mobil Pak. Pakai motor 300.000. Nah tadi kita berniat 200.000. Dah lemah weh. Sedangkan pakai motor aja 300.000, masa iya pakai mobil 200.000, gengsi dong. Ujung-ujungnya naik. Saya 500.000. Nah inilah salah satu contoh. Jadi karena jenguk orang 200.000 pakai 300.000 pakai motor, kita lah berniat 200.000 pakai motor, masa iya 300.000, kita pakai mobil 200.000, malu. Ujung-ujungnya 500.000. Inilah salah satu keikhlasan tadi hilang, bermunculanlah masalah riya. Nah, makanya Rasulullah sampaikan kalau infak dan sedekah, tangan kanan yang memberi jangan sampai tahu tangan kiri, kan begitu. Jangan sampai tahu, tidak boleh jenguk orang kiri dan kanan lah. Kalau memang nak infak bersedekah, insya Allah tidak usah pula melihat kiri dan kanan. Niat lillahi ta'ala, berapapun keikhlasan itulah yang dicari Pak. Nah, inilah salah satu ujiannya di dalam sisi beribadah. Nah jadi obat dari hati itu insya Allah Bapak Ibu sekalian, memperbanyak solat berjamaah. Alhamdulillah. Nah kemudian apa lagi obat hati? Banyaklah infak dan sedekah. Tidak ada dalam catatan sejarah orang yang rajin berinfak dan bersedekah jatuh kepada orang miskin. Tidak ada dalam sejarah. Semakin banyak orang berinfak, semakin banyak orang bersedekah, semakin banyak pula rezeki diberikan oleh Allah. Bertambah-tambah rezekinya Pak. Alhamdulillah saya pernah melihat seorang jemaah, Masya Allah ya. Tapi ya memang yang baik-baik seperti ini kadang-kadang cepet puluhnya pergi Pak. Cepet puluh diambil Allah ya. Jangan enggak bandit-bandit dikit, juga lama diambil Allah. Ada bu ya? Iya, benar-benar. Iya, yang enggak elok-elok kau cepet puluh diambil Allah. Saya ingat ibu tu, tidak usah saya sebutkan siapa bu. Alhamdulillah rezekinya salah satu perusahaannya adalah pengiriman barang.
ngirim barang ke seluruh Indonesia, Pak. Alhamdulillah. Tapi setiap tahun beliau selalu memberangkatkan jemaah, lebih kurang ada yang 10 orang setiap tahun. Memberangkatkan untuk umroh, Pak. Dia cari imam masjid, dia cari guru ngaji, itu dibiayai untuk berangkat umroh. Setiap tahun, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, tidak kurang-kurang rezekinya, Pak. Itu. Terakhir saya melihat beneran, kami melihat tuh. Ada di sebuah masjid, Pak, pelebaran tanah masjid di belakang. Nah, berapa harganya di saya itu? 500 juta. 500 juta, Pak. Tanah di belakang tuh nak pelebaran masjid. Kalang kabut pengurus masjid, dari mana duitnya itu 500 juta. Datang beliau membawa asoy ke masjid. Juasoy duitnya dibawa 500 juta, Pak. Juasoy dibawanya untuk membeli tanah masjid ini. Tapi iyalah, akhirnya tak lama pula beliau diambil pula oleh Allah. Nah, jadi kata kunci di situ, semakin banyak nih orang berinfak, semakin banyak orang bersedekah, semakin banyak pula rezeki Allah berikan. Janganlah sampai ragu, janganlah sampai khawatir habis harta benda karena berinfak dan bersedekah. Nah, ini contoh beneran nih. Nah, jadi kembali Bapak Ibu jemaahku sekalian, termasuk orang-orang yang selalu berzikir, hatinya itu akan tenang, ya, di samping sholat tahajud dan segala macam, di akhirnya selalulah basahi lidah dengan zikir kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Insyaallah, Pak, dengan basahi lidah, insyaallah hati akan tenang dan hati akan bersih. Ini hikmah daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama Bapak Ibu jemaahku sekalian, orang-orang yang selalu berzikir hatinya akan menjadi tenang. Sifat qanaah dalam dirinya akan ada. Ikhlas dan ridho menerima ketentuan Allah akan timbul di dalam jiwanya, Pak. Inilah hikmah daripada zikir. Mana kalimat-kalimat zikir itu? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim astaghfirullahal azim. Bahkan Rasulullah selalu mengingatkan paling sedikit kalimat istighfar itu astaghfirullahaladzim. Dalam satu hari Rasulullah membaca paling tidak 100 kali. Itu paling sedikit. Kita berapa kali, Pak? Ini dipertanyakan. Alhamdulillah Pak Ustaz, kalau kami ini paling 15 kali. Kok 15 kali? Subuh 3 kali, zuhur 3 kali, asar, maghrib, isya 3 kali. 5 kali 3, 15. Masih mendingan benar, Pak. Kadalah salah pula. Astaghfirullahaladzim. Dia dibaca bukan astagfirullah. Taupelajim. Hanya kadang-kadang kita salahnya di situ. Entah apalah nak dikejarnya, Bapak Ibu dah tahu. La Rabbi Rabbana Subhanallah. Benar yang pertama itu. Tapi yang pertama itu yang benar itu. Subhanallah. Mulai selah-selahnya ke belakang. Ayat alhamdulillah melah. Bukan lagi alhamdulillah, Pak, melah. Allahu akbar, kubar. Kalau beginilah kita berzikir, Pak, kapan tuh doa, kapan zikir kita akan diterima di sisi Allah, Masya Allah. Nah, ini satu masalah Bapak Ibu sekalian. Orang yang selalu berzikir hatinya akan menjadi tenang. Yang kedua, orang-orang yang berzikir, Pak, derajatnya akan diangkat oleh Allah. Itu salah satu hikmah zikir. Derajatnya semakin diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sebab kenapa Bapak Ibu sekalian, memang kita sadar kita ni sebagai hamba Allah yang lebih tinggi daripada makhluk-makhluk yang lain. Kita lebih tinggi dari makhluk yang lain, Pak. Diberikan suatu kelebihan akal dan fikiran. Tapi kalau tidak, ini bahaya. Makanya kalau kita jengok kita manusia ini lahir, ini lahir nih. Kalau orang kesehatan tahunnya tuh, manusia lahir itu Bapak Ibu yang normal kepalanya duluan, bukan kaki duluan. Itu yang normal. Ada juga yang lahir ya Pak, kaki duluan. Kalau di dusun kami namanya bayi sungsang. Wah, kalau sungsang bayi ada kelebihannya. Katanya, kelebihannya pacak tukang urut. Kau pula penyakitnya kalau dusun tuh. Oh, jadi kalau yang sungsang-sungsang pacak tukang urut, tu kayak Pak kata Bu yang Muzakir. Iya, biar. Nah, normal tuh. Kepala duluan, kaki terakhir. Kenapa kepala duluan? Secara zahir kepalanya belum berisi, Pak. Kepalanya masih kosong, Pak Guru. Makanya kepala duluan, kaki di atas. Dengan berjalannya waktu, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan datang, tahun pun sampai, mulai kepalanya bergerak pelan-pelan. Bergerak pelan-pelan, Pak. Mulai merangkak, kepala naik. Mulai duduk, kepala di atas. Kemudian berjalan, mulailah kepala di atas. Karena itu adalah mahkota yang sangat tinggi. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, dengan bertambahnya umur, disitulah Allah berikan suatu kelebihan atau agama untuk kita. Jadi kepala diisi dengan agama, Pak, dengan ilmu, makanya lebih tinggi. Tapi ada tapinya. Nah, kalau tidak bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk, ini perlu dipertanyakan tuh. Ya, sudah kepala di atas, tapi tidak menjalankan syariat, tidak menjalankan perintah Allah, nah kepala akan kembali ke bawah secara zahirnya, Pak. Akan kembali. Sebab kenapa? Dalam Al-Quran Allah sampaikan, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرٍ مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Jelas di situ tuh. Untuk isi neraka jahanam kebanyakan daripada jin dan manusia. Nah, manusia-manusia yang mana Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Nah, mana yang isi neraka itu? Kebanyakan isi neraka jahanam kebanyakan daripada jin dan manusia. Manusia-manusia yang mana? Yang dia punya hati tapi tidak bergerak hatinya kepada Allah. A'yunul la yubsiruna biha, dia punya mata tapi matanya tidak melihat ayat-ayat Allah. Azanul la yasma'una biha, dia punya telinga tapi telinganya tidak pernah mendengar ayat-ayat Allah. Apa kata Allah di belakang itu? Ulaika kal an'am wal hum adall, ulaika humul ghafilun. Mereka sama dengan binatang, bahkan lebih daripada binatang ternak. Cak itu niat Allah sampaikan dalam Al-Quran. Kalau dia tidak mempergunakan agama, tidak menggunakan akal dan fikiran, menghalalkan segala cara, itu sama dengan binatang, bahkan lebih daripada binatang ternak. Benar Pak Ibu sekalian. Kambing makannya rumput, Pak. Itulah. Kucing makannya itu mungkin daging-dagingan. Ayam makannya rumput-rumput, Pak. Kalau manusia, nah ini jadi masalah. Kalau kita segalanya lengkap itu. Mulai dari yang kecil ke yang besar lewat itulah. Lain ada juga dimasukkan kalau. Masih mendingan kadang tuh. Kadang-kadang yang keras lah masuk bulu, aspal lah masuk bulu, pasir lah masuk bulu, jembatan lewat bulu. Agar banyak tu. Makanya kita manusia pun Masya Allah Bapak sekalian, segalanya laju. Kenapa? Karena itulah salah satu Bapak Ibu ya, kelebihan kita sebenarnya. Segalanya laju, Pak.
Kalau tidak ada tuh pengendali, selesailah kita, bahkan lebih kita daripada binatang ternak. Nah, makanya Bapak Ibu yuk dengan berzikir insya Allah. Nah, ketiga juga orang-orang yang berzikir itu Pak, di samping derajat diangkat oleh Allah, derajatnya dimuliakan oleh Allah. Orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah akan dekat dan doanya akan diijabah. Inilah kelebihan berzikir Pak. Makanya aulia-aulia dulu, orang-orang pintar-pintar dulu, banyak sejarah mencatat tuh Pak. Dia itu sholat Jumat di Mekah Pak, bayangkanlah. Kalau dipikir macam mana tuh Pak? Jasadnya di Siko, tapi badannya A20 di Mekah itu. Ini kelebihannya. Itu kelebihan zikir tuh. Iya, ada dulu di Sumatera Barat itu, dia sedang bercukur Pak. Belum selesai rambutnya dicukur, waktu sholat Jumat masuk. Nanti balas selesaikan je. Aku nak sholat Jumat dulu. Nah, ketemu di orang di Mekah Pak. Apa ketemu di Mekah? Bapak kau masih rambutnya belum selesai. Ayo sholat Jumat di Mekah tu. Ketemu oleh orang. Sampai di tanah air, orang balik dari Mekah, ni tidak beranjak dari kampungnya tu. Dia masih ada. Duduk di warung. Nah, di warung tu sama minum kopi Bapak Ibu sekalian, lewatlah orang yang balik dari Mekah tadi. Berhenti dulu di situ. Minum kopi pula. Nampak kayak kapan Bapak balik? Ribut tadi yang orang dalam warung galau. Bapak tu tak pernah ke mana-mana. Tapi datang ni orang balik dari Mekah, Bapak kapan kembali ni? Lah, mana? Lah kemarin kita kan sama duduk solat Jumat di Mekah kayaknya. Bayangkanlah tu Pak. Baru orang tercengang galau di dusun tu. Wih, Masya Allah. Inilah salah satu kelebihan orang-orang berzikir. Tapi ini kalau dulu satu kaji Pak dimantapkan. Kalau zikir bebo ya, dimantapkan kalimat itu. Kalau kini kan diramu galau. Jadi segala masuk Pak. Saya pernah ngaji salah satu Bapak Ibu ya, dulu di sebuah masjid di daerah pesisir selatan. Ada namanya di pesisir selatan tuh Pak, daerah apa tuh di Tapan, di Indrapura, masuk ke dalam. Ada sebuah masjid namanya Masjid At-Taqwa, kalau tidak salah itu nama masjid. Yang membikinnya adalah salah seorang orang yang diberikan kelebihan Allah. Namanya Bujang Sabaleh. Saya pernah ngaji di masjid dia. Kenapa Bujang Sabaleh? Karena memang dia lahir jarinya 11 buah. Jarinya 11 buah Pak. Kalau gitu jari tangan kan 10 nih. Kalau dia 11. Apa kelebihan Bujang Sabaleh itu? Ini kata di situ, dia lahir ada setangkai padi di sampingnya. Ada area padi setangkai di sampingnya Pak. Makanya dikatakan orang situ adalah induk padi. Ada padi. Jadi kelebihannya ada tuh. Apa kelebihannya? Kalau padi-padi orang di hama, di situ dimakan hama, datang ke Buya nih. Ya, padi kami banyaknya hamunya Buya. Benar ya? Itu ada baju buruk saya belakang, gantung saya di situ. Bekas bajunya suruh gantung di sawah tu Pak. Alhamdulillah sejak baju tu tidak ada hamu lagi datang. Itu lain dua padi kalau ada. Kalau sakit kepala, sakit perut, aja. Ya, kepala aku sakitnya Buya, tolong obat. Kalau sakitnya, cua diludai tepat tangannya. Sebenarnya sembuh tu Pak. Kadang-kadang kita merenung juga, wih, aduh, Allah berikan kelebihan-kelebihan, Masya Allah. Ya, mungkin orang-orang yang tertentu yang diberikan kelebihan oleh Allah. Ada lagi namanya Bu Rubiah, kan ada tuh menjelang itu pesisir ya, ada namanya Bu Rubiah dan segala macam. Memang ada Allah berikan kelebihan. Inilah diantaranya Bapak Ibu ya, orang-orang yang selalu mengingat Allah, orang-orang yang dekat kepada Allah, doanya akan diijabah. Ud'uni astajib lakum. Mungkin kita doa-doa kita belum diijabah, mungkin kita kurang-kurang dekat kepada Allah. Nah, makanya kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah kepada Allah, dengan ilmu. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, momen Ramadan ini salah satu adalah untuk memantapkan diri. Makanya nanti insya Allah 25-20 ke atas ya Buya ya, wajib ya.
Itu ada namanya itu nanti kita di masjid. Ada tuh ibadah-ibadah khusus mungkin. Salah satunya adalah i'tikaf dan segala macam. Itu semuanya adalah untuk pendekatan diri kepada Allah. Sebab ittaqillah haitsu ma kunta. Allah akan selalu mengingat kita di mana kita berada, dan Allah lebih dekat daripada urat leher kita. Jadi kalau kita dekat, insya-Allah Allah akan kabulkan. Tapi kalau kita jauh, tentu doa kita tidak akan diijabah oleh Allah. Bapak Ibu, ini diantaranya ya, banyak masalah zikir ini. Itu diantaranya yang mungkin perlu kita renungi dalam hidup. Insya Allah mudah-mudahan akan bermanfaat, dan mari kita selalu mengobat hati kita. Lah selesai diobat, insya Allah akan lari kepada qalbun salim, hati yang bersih. Kalaulah hati bersih, semuanya hanya satu, yaitu ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya infak karena Allah, saya sholat karena Allah, saya zakat karena Allah, bukan ingin dilihat orang lain. Itu barunya kalimat-kalimat dalam diri kita, ya, pendekatan diri benar-benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sedikit mungkin Bapak Ibu ya, masalah yang berkaitan dengan zikir. Mudah-mudahan kita sehat-sehat selalu, amin. Sehat dan jangan tinggalkan masjid, apalagi bulan Ramadan ini ibadah berlipat ganda. Jangan hujan jadi dalih dan alasan. Ada sebuah masjid kemarin Pak, Masya Allah ya, baru 10 awal lah tidak berisi masjidnya. Bapak-bapak 5 orang, ibu-ibu 7 orang. Ditanya kemana nih Bapak Ibu nih? Jawabannya apa? Hari hujan. Apakah hujan penghalang ke masjid? Tidak, payung ada. Apa payung gitu ke masjid. Nah, bisa. Kecuali kalau memang badan sakit nak diapakan. Inilah. Ya, jadi Bapak Ibu, inilah kajian subuh kita ya. Dengan kesimpulan, mari kita selalu memperbanyak zikir. Basahi selalu lidah dengan zikir, hati akan tenang. Yang kedua, derajat akan diangkat oleh Allah. Yang ketiga, kita dekat dengan Allah, dan doa-doa kita insya Allah akan dijawab oleh Allah. Banyak hikmah zikir. 3 hal itulah yang perlu kita sampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Datuk dan kita semua. Ini aja Bapak Ibu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baju sertifikasi. Salam. Kau Pali namanya Pak Ji. Pali. Masya Allah, kau tukang ambil muka. Tukang ambil muka. Itu dah Pali kau. Bawa balik. Bawa balik di bawah Pak.